Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terbit Surya dengan NPM 1916310700015 dengan materi model strategi pembelajaran Penjas. Selamat menyaksikan. Agenda materi yang akan disampaikan: 01. Model pembelajaran kooperatif. 02. Model pendekatan taktis. 03. Model mengajar inquiry. 04. Model mengajar teman sebaya. Model pembelajaran kooperatif. Menurut para ahli, menurut Davison dan Workshop, pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengelompokkan siswa untuk tujuan menciptakan pendekatan pembelajaran yang berefektivitas, yang mengintegritaskan keterampilan sosial yang bermuatan akademik. Sedangkan Slevin menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen. Jadi, kesimpulannya adalah dalam model pembelajaran kooperatif, siswa bekerjasama dengan kelompoknya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan begitu, siswa akan bertanggung jawab atas belajarnya sendiri dan berusaha menemukan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada mereka. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan pembentukan kelompok yang bertujuan untuk menciptakan pendekatan pembelajaran yang efektif. Prinsip pembelajaran kooperatif. Yang pertama, setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya dan berpikir bahwa semua anggota kelompoknya memiliki tujuan yang sama. Nomor 2, dalam kelompok terdapat pembagian tugas secara merata dan dilakukan evaluasi setelahnya. Yang ketiga, saling membagi kepemimpinan antar anggota kelompok untuk belajar bersama selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat, setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas semua pekerjaan kelompoknya. Tujuan model pembelajaran kooperatif. Tujuan model pembelajaran kooperatif adalah hasil belajar akademik siswa meningkatkan dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari temannya, serta pengembangan keterampilan sosial. Tujuan pembelajaran kooperatif adalah untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa, dan memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama seperti siswa lainnya. Taktis. Model pendekatan taktis. Pendekatan taktis mendorong siswa untuk memecahkan masalah taktik dalam permainan. Masalah ini pada hakikatnya berkenaan dengan beberapa keterampilan teknik dalam situasi permainan. Dengan demikian, siswa makin memahami kaitan antara teknik dan taktik. Keuntungan lainnya, pendekatan ini tepat untuk mengajarkan keterampilan bermain sesuai dengan keinginan siswa. Pembelajaran taktikal mengutamakan pada pemanfaatan masalah-masalah taktikal sebagai perantara dengan tujuan pembelajaran. Guru harus mampu menunjukkan masalah-masalah taktis yang diperlukan dalam situasi bermain. Sedangkan bagi siswa sangat penting untuk mengenali posisi bermain di lapangan secara benar, pilihan-pilihan gerak yang mungkin dilakukan, dan situasi-situasi bermain yang dihadapi siswa. Kesadaran akan taktik menggunakan dasar kemampuan untuk menekankan masalah-masalah taktik yang muncul selama permainan. Hal itu sekaligus dapat memilih respon tersebut
mungkin terletak pada keterampilan gerak dalam penguasaan bola seperti passing, dribbling, dan shooting dalam permainan bola tangan. Model pembelajaran inquiry. Inquiry adalah pencairan makna yang mensyaratkan seorang untuk melakukan sejumlah operasi intelektual untuk menciptakan pengalaman. Pada prinsipnya, model inquiry merupakan model yang menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di samping itu juga pada guru, dan yang terutama dalam model inquiry adalah siswa dorong untuk terlibat secara aktif dalam menyelesaikan suatu topik, permasalahan hingga sampai pada suatu kesimpulan. Latihan inquiry dapat diberikan pada setiap tingkatan atau umur, mulai dari taman kanak-kanak dan seterusnya, namun tentunya dengan tingkatan kesulitan masalah yang berbeda. Menurut para ahli model inquiry, model pembelajaran inquiry diciptakan oleh Schutzman pada tahun 1962 dengan alasan ingin memberikan perhatian dalam membantu siswa menyelidiki secara independen. Namun, dalam suatu cara yang teratur, ia menginginkan agar siswa menanyakan mengapa suatu peristiwa itu terjadi, memperoleh dan mengolah data secara logis, dan agar siswa mengembangkan strategi intelektual mereka untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Model teman sebaya. Model pembelajaran yang digunakan pengajar pada peserta didik. Proses pembelajaran seharusnya menempatkan siswa sebagai subjek yang mempunyai potensi dasar masing-masing dan dapat berkembang, bukan sebagai objek yang hanya dapat dibentuk semau pendidik. Mereka membutuhkan dorongan eksternal untuk menumbuh kembangkan potensi internal siswa tersebut. Setiap pendidik harus memiliki pemahaman bahwa semua siswa memiliki kelebihan atau potensi yang bervariasi untuk berhasil. Jadi, keberhasilan itu merupakan sebuah permata yang dapat menjadi milik semua orang. Peran dan manfaat pembelajaran metode tutor sebaya. Yang pertama, jumlah waktu yang dibutuhkan peserta didik untuk menyelesaikan materi gerakan yang akan meningkatkan secara signifikan, bergantung pada kualitas tutor sebaya yang digunakan. Yang kedua, pencapaian kemampuan menyelesaikan gerakan dengan bantuan tutor sebaya hasilnya bisa menjadi luar dugaan atau lebih baik. Yang ketiga, merupakan cara praktis untuk membantu secara individu dalam menyelesaikan tugas gerak. Yang kelima, memberikan pengaruh positif baik dalam pendidikan dan sosial pada guru dan tutor sebaya. Oke, baik, sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, thank you for watching.